Silakan bisa dimulai. Shalom, puji nama Tuhan. Berbahagia kita bersama-sama berkumpul bersama dalam kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku, hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita menyanyi dari awal. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pertolongan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar
melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku menyembah-Mu Yesus, haleluya. Sekiara lama ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Yesus. Sekiara lama bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Yesus, kami datang kepadamu Yesus, lewat pujian dan penyembahan, lewat pujian dan penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang mengubah hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ucap syukur kepadamu ya Bapa, pada saat ini Kau izinkan kami berkumpul bersama-sama untuk merasakan cinta kasih-Mu Bapa. Dampingi setiap kami untuk merasakan kasih-Mu. Kami tahu Engkau telah hadir bersama-sama kami ya Bapa. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, sehingga pada hari ini di persekutuan rumah tangga ini kami dapat merasakan berkat yang begitu luar biasa daripada-Mu. Oleh karena itu, kami serahkan sepenuhnya kebaktian ini ke dalam kuasa tangan-Mu untuk Tuhan berkati. Semua yang percaya pada saat ini Tuhan akan memberkati sama-sama. Katakan amin. Shalom. 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 Lambaikan tanganmu. Haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita. Pasti hari ini semuanya siap-siap untuk berjoget bersama-sama walaupun kita jaraknya jauh. Kita akan menggerakkan tubuh kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan memujikan Gandol Gusti. Untuk para wanita masih ingat gerakannya? Boleh menggerakkan badannya. Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, jalalalala, saben dino, dino wengi Gandol Gusti, jalalalala, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, jalalalala, saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Semuanya ayo. Kula amang percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya
wanginya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dino kulonge jandol Gusti. Sekali lagi yuk. Jandol Gusti, hey hey, jandol Gusti, jandol Gusti, shalalalalala. Saben dino rino wengi jandol Gusti, shalalalalala. Gusti, jandol Gusti, shalalalalala. Saben dino rino wengi jandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih jandol Gusti. Sekali lagi yuk. Jandol Gusti, hey hey, jandol Gusti, jandol Gusti, shalalalalala. Saben dina rino wengi jandol Gusti, jandol Gusti, jandol Gusti, jandol Gusti, shalalalalala. Saben dina rino wengi jandol Gusti. Semuanya yuk. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih jandol Gusti. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih jandol Gusti. Saben dina kula nggih jandol Gusti. Sekali lagi. Saben dina kula nggih jandol Gusti. Haleluya. Tahu gitu saya tadi pakai baju biru saya yang kemarin ya, waktu pakai broklat biru. Biar yang wanita-wanita ingat gerakannya ya. Oke, next nanti Natalan ya ibu-ibu ya, persiapan. Kita ngeluarinnya lebih heboh lagi. Amin. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami datang kepadamu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita ulangi dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami serahkan pada hamba-Nya. Shalom, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kami telah memuji dan menyembah Engkau Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Kau. Kami percaya Bapa, firman Kau meneguhkan kami, firman Kau mengingatkan kami, firman Kau mengajarkan kami untuk kami lebih lagi hidup dalam perkenanan ilahi. Bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam saudara. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saya bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini adalah malam yang berbahagia. Sekali lagi saya mohon maaf, sebelah juga lagi ada ibadah lansia malam hari ini. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu baik adanya. Malam hari ini kita akan belajarkan kebenaran firman Tuhan, saudara, dengan tema berkata-kata. Karena berkata-kata itu di saat-saat ini, saudara, kita percaya bahwa perkataan-perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan, kalimat profetik, kalimat-kalimat yang berkenan, yang benar, yang suci, yang mulia, itu adalah hal yang membawa kita untuk lebih lagi dalam kelimpahan, kebahagiaan, kesejahteraan, bahkan yang terutama, dia katakan oleh bilur-bilurnya yang sakit kau menjadi sembuh. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita buka firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Iya. 2 Korintus 4
ayat yang ke-13, ayat yang sampai ke-15. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, dikatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan kupas pada malam hari ini di ayat yang ke-13, yaitu dikatakan, namun kami memiliki roh iman yang sama. Berbicara tentang roh iman yang sama, yaitu adalah suatu kesepakatan. Coba kita buka dalam firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5. Saudara jelas dengan suara saya ya? Mohon maaf. Jelas ya? Oke, thank you. Terima kasih banyak. Ya. Kita buka dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama saya, bersama Roh Kudus, saya bersama sumber air yang hidup. Kalau dikatakan dalam Ibrani 4 ayat ke-14, sekarang kita memiliki imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus namanya. Baiklah engkau berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Jangan sampai kehidupan kita jatuh. Jangan sampai kehidupan kita dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka karena itu Tuhan inginkan pada malam hari ini engkau memiliki kesepakatan, kesatuan hati bersama Roh Kudus. Dikatakan hendaklah dalam kamu, dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam di dalam 1 Yosua 1 ayat yang ke-6, 7 dan 9, saudara. Kita buka. Kita belajar banyak malam hari ini, saudara. Ayat firman, saya percaya kebenaran ini dikatakan sesungguhnya akan membawa engkau dalam kelimpahan. Amin. Yosua 1 ayat yang ke-6, 7 dan 9, saudara. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memegang, yang akan memimpin bangsa, memimpin negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ada 3 perkataan Roh Kudus, saudara, pada malam hari ini. Dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali diingatkan, saudara. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, sampai ayat yang ke-9. Tuhan itu sering sangat senang sekali mengingatkan umatnya, saudara. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Diperintahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Yang artinya, saudara, kalau kita baca kembali dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 tadi, saudara, sepaham dengan sepikir dengan hatinya Tuhan. Ya, sepikir dengan maunya Tuhan. Ya, memiliki roh iman yang sama. Jangan sampai roh kita itu terkontaminasi dengan keadaan, situasi, kondisi, atau hal-hal yang mengikat kehidupan kita. Mungkin kau saat ini mengalami sakit penyakit. Mungkin saudara saat ini mengalami proses kehidupan, tantangan, pekerjaan, ya, atau dalam studi kita, tantangan luar biasa. Tapi katakan dalam firman-Nya dikatakan, saudara, baiklah engkau memiliki roh iman yang sama. Kuat, teguh. Jangan sampai tergeletak. Ya, saudara ya. Ya,
Selanjutnya dikatakan saudara dalam 2 Korintus 4 ayat 13, seperti ada tertulis, aku percaya. Nah, di ayat yang ke-13 ini saudara adalah kunci utama supaya kita dapat menuju berkata-kata kebenaran yang sebenarnya saudara. Karena apa saudara? Di dalam firman ini banyak Tuhan Yesus berucap berkata-kata saudara. Dia katakan oleh bilur-bilurmu, ya, bilur-bilurnya, maka engkau akan menjadi sembuh. Engkau tidak akan turun, bahkan engkau akan menjadi naik. Engkau bukan jadi ekor, tapi engkau akan menjadi kepala. Hidupmu pasti diberkati. Banyak dalam firman-Nya dikatakan berlimpah-limpah saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Banyak hal dikatakan berlimpah-limpah. Artinya apa saudara? Tuhan tidak inginkan saya dan saudara itu biasa-biasa saja. Tapi dikatakan oleh karena percaya, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka karena itu berkata-kata ini adalah sesuatu yang sangat riskan. Sesuatu yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Maka karena itu baiklah, ayo pada malam hari ini saudara, kita berkomitmen dengan kehidupan kita saudara. Baiklah kita berkata-kata dengan kebenaran. Bukan kita bikin menjadi kebenaran, tapi biarlah kebenaran dalam kebenaran ini membawa engkau hidup lebih dari hidup. Amin saudara. Karena dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Tetapi aku datang, firman Tuhan katakan, aku datang supaya engkau memiliki hidup. Hidup bukan hidup yang biasa saja, tapi hidup yang berlimpah-limpah. Ada kualitas, bukan kapasitas. Bukan iman yang besar, tapi iman yang berkualitas. Iman yang memiliki sesuatu yang berbeda. Nah, dikatakan saudara, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira percaya itu menerima dulu atau sesudah meyakini baru kita menerima? Bagaimana saudara? Terima dulu baru percaya atau meyakini bahwa apa yang Tuhan perbuat pasti Tuhan nyatakan? Bagaimana saudara? Dikatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, hidupmu bukan karena melihat, tapi karena apa saudara? Karena percaya. Hidup kita bukan karena melihat. Banyak orang sekarang saudara, ya, percaya dulu. Nah, ini benar nih saudara, ada yang kirim pesan nih saudara, luar biasa. Ya, banyak orang sekarang itu percaya dulu. Ya, melihat dulu baru percaya. Tapi yang Tuhan inginkan dalam kebenaran firman ini, dia katakan aku percaya. Ya, percaya ini bukan hanya di mulut, tapi percaya ini adalah sesuatu yang kita timbulkan dari hati kita. Ya, kalau dulu saya belajar dari hambanya almarhum Bapak Muhammad Paul Rosidi, dia salah satu Bapak rohani kami, saudara. Dia katakan kita hidup ini bukan jual jamu, kita tidak jual kecap nomor 1, saudara. Imanmu bukan hanya di mulut, tapi imanmu adalah tindakanmu. Di saat engkau berkata-kata, ya, di saat engkau berkata-kata, engkau menindaki apa yang engkau perkatakan. Yakobus jelas katakan hidupmu, ya. Dikatakan jelas dalam Yakobus, saudara, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tanpa tindakan semuanya sia-sia. Tanpa tindakan adalah omong kosong, kebinasaan. Jangan sampai Yosua 1 yang ke-18 dikatakan semua yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Tapi baiklah apa yang kita kerjakan bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami juga berkata-kata, sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat yang keempat. Ya, dalam 2 Korintus 4 yang ke-13, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini saudara kita belajar akan firman Tuhan tentang berkata-kata ini. Kenapa saya tadi pelajari saudara, dan pada waktu saya perjalanan, apa yang Tuhan inginkan lebih lagi saudara tentang berkata-kata ini, supaya iman kita terbentuk saudara. Ya, supaya iman kita ini benar-benar dibentuk dari apa yang kita perkatakan. Banyak orang
Boleh kita berkata, melihat barang sesuatu, ya, pengen punya mobil, mungkin yang belum punya mobil, ya, mungkin saudara yang belum punya motor, pengen punya motor, yang belum punya laptop untuk kuliah, saudara beriman. Kok beriman? Aku percaya Tuhan. Aku memiliki apa yang Tuhan aku inginkan. Karena dengan iman percaya engkau, saudara, semuanya diperhitungkan. Ya, iman percayamu diperhitungkan. Dari imanmu, saudara, kalau kita pelajari, saudara, ya, kita buka firman Tuhan dalam Matius 8 ayat ke-10, saudara. Matius 8 ayat ke-10. Ya, dia katakan, firman Tuhan katakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, berkatalah kepada mereka yang mengikutnya. Dia katakan apa, saudara? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya apa, saudara? Bikin hati Tuhan terkagum-kagum dengan apa yang kita tindaki kepadanya, saudara. Bikin Tuhan benar-benar meyakini bahwa kita ini bukan manusia yang biasa. Amin, saudara. Karena jelas dalam firman-Nya, saudara, kita ini adalah gambaran. Kita ini adalah gambaran Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar dalam ayat yang ke-14, saudara, ya. Dia ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dia ada di hatinya, saudara. Kita ada di hatinya. Dikatakan dalam Ibrani 4 yang ke-15, Allah turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, Ibrani 4 yang ke-15. Dia turut serta merasakan apa yang kita rasakan. Saudara yang terkasih, sekarang mungkin ada saudara di samping-samping kanan kirimu, ada saudara, ada istri, ada anak, suami istri. Saya mau tanya, apakah sampai titik terkecil dalam kehidupanmu mereka merasakan apa yang kau rasakan, saudara? Apakah mereka menikmati apa yang kau nikmati saat ini? Belum tentu, saudara. Mungkin kau di saat posisimu baik-baik saja, mereka menikmati apa yang kau nikmati. Tapi di saat kau merasakan, Tuhan, aku tidak mampu, mereka belum tentu dia berkata, tolong Tuhan, kuatkan dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, Ibrani 4 yang ke-15 ini dikatakan sebab iman besar yang kita punya, ya, bukanlah iman besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersyukurlah kita malam hari ini, saudara. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh kalimat firman ini, saudara, ya, dia merasakan apapun yang kau rasakan, saudara. Ya, bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Maka karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang ke-13 ini, saudara, dalam 2 Korintus 4, ya, dalam 2 Korintus 4 ayat ke-13 ini sangat jelas dirangkum dalam satu ayat ini, saudara, supaya apa, saudara? Apapun yang kita perkatakan dalam kehidupan kita, itu menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudara. Jelas dikatakan, saudara, yang sama seperti ada tertulis, ya, seperti ada tulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan semua itu kami juga berkata-kata. Segala sesuatu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu bukanlah sesuatu yang hal yang biasa, saudara. 5 hari dia menindaki, dia mengadakan yang tidak ada di muka bumi ini, saudara. Dan di hari ke-6 dia menyediakan manusia untuk menyiapkan hal yang lebih lagi untuk kita nikmati, saudara, untuk kita rasakan. Maka itu, saudara, kasih nama Tuhan Yesus. Karena kebaikan dan anugerah Tuhan, malam hari ini kita pelajari sungguh-sungguh yang namanya berkata-kata. Amin. Berkata-kata. Karena dengan berkata-kata ini menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ada sedikit kesaksian, saudara. Kurang lebih di bulan Februari kemarin ada seorang bapak yang baru menikah 3 hari, saudara.
ya, baru menikah 3 hari di bulan 6 bulan sebelum saya berjumpa dengan hambanya. Suatu saat salah seorang hamba Tuhan yang ada di Jember, karena saya tinggal di Jember, saudara, saya buka pelayanan misi penginjilan yang ada di Jember, tapi saat ini kami dalam penginjilan di Bali, saudara. Tapi malam ini saya sedang berada di Malang, di kota Malang, saudara. Ya, keliling, saudara. Tadi malam saya ada di Pare, saudara, dan baru tadi siang saya sampai di Malang ini. Ya, sampai hari Minggu, Sabtu saya akan kembali karena Minggu kami ada pelayanan di Bali, saudara. Saya bersyukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan rancangkan dengan hal yang dahsyat. Dari GPI ini saya melihat bahwa karya Tuhan sungguh sempurna, saudara. Ya, kita belajar akan kebenaran. Ya, sedikit kesaksian di bulan Februari, ada seorang bapak yang baru menikah 3 hari. Dia mengalami sakit yang namanya hidrosefalus. Penyakit ini biasa terjadi pada seorang anak kecil, saudara, yang kepalanya besar, ya. Yang kepala besar. Tapi ini terjadi kepada bapak yang baru menikah 3 hari, saudara. Nah, singkat cerita, dia mengalami penyakit hidrosefalus yang harus dioperasi sebanyak 9 kali di kepala, 8 kali di perut, 2 kali di leher, saudara. Secara manusia, saudara, orang ini tidak layak untuk menikmati kehidupan kembali. Bahasanya seperti itu, saudara, ya. Karena apa? Dokter sudah menyatakan gagal untuk semuanya, saudara. Proses operasi semua gagal. Beberapa hari sebelum kami datang, karena dia sudah 6 bulan di rumah sakit PHC Surabaya, saudara, 6 bulan, prosesnya sungguh luar biasa, saudara. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, maka karena itu dikatakan dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, sendengkanlah telingamu, maka engkau akan memperoleh kehidupan. Di saat dia berkata-kata dalam kehidupan kita, engkau akan memperoleh kehidupan. Katakan amin, saudara. Amin. Di saat kita mendengarkan perkataan Roh Kudus, di saat kita mendengarkan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, percayalah akan menyatakan mujizat Tuhan. Amin, saudara. Singkat cerita, Bapak ini mengalami hidrosefalus. Beberapa hari sebelum kami datang, dokter sudah menyatakan alat harus dilepas karena semuanya gagal. Prosesnya gagal dan dokter mengatakan permintaan maaf karena segalanya tidak bisa ditindaki dengan baik. Karena mereka sudah berjuang dengan baik, tapi hasilnya tidak seperti yang mereka inginkan. Perhatikan, saudara. Dalam Yeremia 29:11, aku mengetahui, amin, yang lebih paham kehidupan ini bukan dokter, bukan mantri, bukan dukun, bukan manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi salah satunya, aku yang lebih mengetahui firman Tuhan katakan. Maka karena itu, saudara yang terkasih, kembalilah kepada kebenaran ini, saudara. Di saat dia berkata-kata dalam kehidupan kita, dia akan menyatakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat kami datang bersama tim, di saat itu kita melayani hamba ini, saudara. Bapak ini kita doakan, sangat jelas pesan yang Tuhan berikan, saudara. Dia berkata-kata, perhatikan, saudara. Lepaskan pengampunan. Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, yang harus dilepaskan siapa? Anaknya atau siapa? Istrinya atau siapa? Sangat jelas Tuhan katakan, orang tuanya. Nah, singkat cerita, saudara, pesan ini saya sampaikan kepada mamanya yang pada waktu itu ada di samping saya. Saya langsung sampaikan. Saya bilang, Ibu, Cik, Tuhan sangat jelas menyampaikan bahwa lepaskan pengampunan. Nah, pada waktu itu, saudara, ya, pada waktu itu Taci ini bilang sama saya, benar Pak Ronan, saya ini sangat sakit banget hati saya. Kepahitan yang saya pendam berpuluh-puluh tahun, saya ingin membalasnya kepada semua keluarga saya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hukum yang terutama dalam kehidupan kita bersama Kristus, ialah hukum kasih Allah. Amin. Kita harus pegang hukum ini, saudara, sampai pada akhir hidup kita, saudara. Karena dengan kasih Allah, kita akan memperoleh kehidupan. Jelas dalam firman Tuhan, dalam Markus 11 ayat 25 dan 26, saudara. Sebelum engkau berdiri berdoa, kiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, kepahitan, kejengkelan, kecemasan, hal-hal yang mengikat dalam kehidupan kita. Baiklah, ayo kita lepaskan, saudara.
Nah, pada waktu itu saya bilang pada Taci ini, Ci, kita lepaskan, Ci. Buat apa engkau memendam sakit hatimu? Yang kau bawa adalah kepahitan, sakit hati, belenggu dosa. Pemisah hidupmu dengan Tuhan adalah dosa. Pemisah hidupmu dengan kehidupan ini adalah dosa. Singkat cerita, saudara, dia menangis, saudara. Dia menangis, dia bilang, Pak, bagaimana caranya, Pak? Saya pengen anak saya hidup. Saya pengen anak saya benar-benar menikmati kehidupannya bersama dengan istrinya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu adil adanya. 1 Yohanes 1 ayat 9, di saat engkau mengaku dosa, Bapamu setia dan adil di dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Maka karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baiklah terus kita berkata-kata. Perkataannya membangun, perkataannya akan membawa kita pada perkenanan ilahi. Sudah bisa baca dalam Filipi 4 yang ke-8, yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang kebajikan. Tuhan inginkan, pikirkan itu, saudara. Pikirkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Di saat kita pikirkan, itu yang kita perkatakan. Apapun yang kita pikirkan, itu yang akan membuahkan hasil dalam perkataan kita. Kalau yang kita pikirkan adalah kebencian, kejengkelan, pasti yang keluar adalah hal-hal yang tidak berkenan dalam perkataan kita. Tapi kalau kita pikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, saya percaya perkataan adalah perkataan yang membangun kehidupan kita, saudara. Amin, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, singkat cerita, saudara, pada waktu itu saya harus melayani di Kediri. Pada waktu itu saya melayani, hamba sempat datang ke tempatnya Pak Rudi waktu itu, saudara. Waktu itu Pak Rudi yang terakhir saya ke gereja, itu ya bulan Januari atau Februari waktu itu Pak Rudi ya. Saya pelayanan di Pare, pulangnya saya sudah janji kalau saya akan melayani hambanya, karena saya datang awal itu hari Jumat, saya bilang Selasa saya akan datang kembali. Tapi karena saya harus berangkat keluar pulau, saya ingat pada waktu itu, saudara, saya bilang Senin saya akan datang, kita akan berdoa buat Taci, kita akan layani Taci, supaya apa yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam kehidupan anak Taci. Singkat cerita, saudara, Dia adalah Allah yang adil. Amin. Dia Allah yang sempurna bagi kehidupan kita. Dia sanggup menindaki yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di saat kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Di saat kita terus menyerah. Di saat kita terus menyerukan nama Yesus dalam kehidupan kita. Yeremia 33 yang ketiga. Berserulah, maka kau menyatakan lebih dari apa yang kau pikirkan. Lebih dari apa yang kau harapkan. Ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kesembuhan, pemulihan, kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mengerti keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya apapun yang kau doakan, saudara, itu akan membuahkan buah yang terbaik. Maka karena itu, di ayat yang ke Hosea 6 yang ketiga, mari kita berusaha mengenal Tuhan, saudara. Berusahalah kita terus mengenal pribadinya. Amin, saudara. Berusahalah terus kita mengenal siapa Tuhanmu dalam kehidupanmu. Kalau engkau hanya mengetahui, saudara, saya mau tanya, kalau saudara hanya mengenal hambanya, Pak Gembala, saudara, apakah saudara bisa lebih lagi menikmati hal yang baik, saudara? Apa kita bisa belajar akan mengenal firman? Saya percaya hanya biasa-biasa saja, saudara. Tapi karena kita tahu karakter hambanya, ya, bisa menuntun, mengingatkan dari kebenaran ini, saudara, yang sehingga kita ada sesuatu yang lebih. Malam hari ini dirancang, ya, dirancang supaya kita ada Zoom, ya, setiap minggu katanya. Saya dapat kabar dari hambanya, ibadahnya diatur dengan sedemikian rupa supaya mungkin tidak bosan, saudara ya. Kalau jumpa terus face to face rasanya bosan juga ya mungkin ya Pak Gembala ya. Tapi dengan seperti ini kita bisa berbeda. Amin, saudara. Ada sesuatu yang berbeda. Amin. Maka karena itu, saudara yang terkasih, singkat cerita, proses itu di saat kita hari Senin kita layani, kita doakan saudara, kita bantu di dalam pelepasan, saudara, terjadilah hal yang dahsyat. Yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan nyatakan lebih dari apa yang kami pikirkan, saudara. Percaya itu membuahkan sesuatu yang berbeda. Di saat kita berkata-kata, Tuhan, aku mengampuni, aku melepaskan berkat pada orang-orang yang menyakitiku.
Tuhan menyatakan tidak lebih dari beberapa waktu, saudara, waktu yang panjang. Ya, kalau Tuhan mau menyatakan, detik itu juga Tuhan bisa nyatakan. Singkat cerita, saudara, hari Senin saya layani, kalau tidak salah, saudara, hari Rebu atau Kamis. Yang awalnya alat itu dilepas karena dokter sudah menyerah, saudara. Tapi hari Rebu atau Kamis itu, saudara, dokter nyatakan alat dilepas karena Yongki namanya, dia sembuh total. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar pada malam hari ini dengan pesan firman, yaitu berkata-kata. Baiklah kita berkata-kata dengan kebenarannya, saudara. Perhatikan Rasul Paulus katakan, diriku bukan diriku yang lama lagi. Amin, saudara. Tapi hidup yang baru bukan dirimu lagi, saudara. Benar bukan ukuran benar kita, tapi benar dalam ukuran kebenaran firman Tuhan. Maka itu yang saudara kita kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita baca dalam ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan juga bersama-sama dengan Yesus. Artinya gini, saudara, kita adalah gambaran. Tuhan Yesus memberikan segalanya dalam kehidupan kita, supaya kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib, lebih dari apa yang Dia lakukan, saudara. Dia inginkan engkau berbeda, ada kualitas, bukan kapasitas. Besar tapi tidak ada apa-apanya, percuma, saudara. Saya bersyukur, saudara. Badan kamu Tuhan izinkan hal yang baik, saudara. Hal yang besar. Saya mantan seorang dukun 13 tahun, saudara. Saya murtad 13 tahun. Saya terbuang, saya pernah di penjara. Tapi saya bersyukur, saudara. Karena kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan saya. Saya bisa melayani saudara. Saya bisa melihat saudara yang cantik-cantik malam hari ini. Yang ganteng-ganteng. Seperti Bapak Gembala kita, saudara. Ya, senyumnya, buset, luar biasa. Bikin Bu Gembala terkesima kan, Bu saudara ya. Luar biasa, bukan? Ya, kita percaya bahwa hal yang baik yang Tuhan buat dalam kehidupan kita membuat kita berbeda, saudara. Karena kami tahu, ya, bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, membangkitkan kami juga, membangkitkan amarah kita untuk kita apa, saudara? Melakukan hal yang besar, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh, tidak. Saya percaya, ya, dari hambanya jemaat Immanuel, GP Immanuel, saudara. Saya melihat, saya percaya, saudara, di saat kau berkata-kata dalam kebenaran firman, engkau menyatakan hal yang dahsyat dan ajaib. Setiap umat Tuhan diberikan karunia masing-masing, saudara. Saya percaya dari GPG Immanuel ini, saudara, setiap umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, saudara, siapapun itu juga, ya, kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Tapi satu membawa kita pada hal yang dahsyat dan ajaib. Amin. Saya melihat mungkin dari salah satu ibu-ibu dari bapak-bapak ini, di saat kau berkata-kata, ya, dengan perkataan kau, saudara, membangunkan setiap umat yang lemah, yang letih lesu, karena Tuhan inginkan, ayo bersukacitalah. Sebab apa, saudara? Dengan sukacita engkau dapat berbahagia. Dengan sukacita engkau menikmati hadirat Tuhan. Dengan bersukacita engkau membawa perkenanan ilahi. Dengan perkataan ilahi membawa engkau lebih lagi naik tingkat. Tingkatmu, levelmu naik, bukan tingkatmu turun, tapi tingkat engkau adalah semakin bertumbuh dalam hikmat dan otoritas ilah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu dikatakan, saudara, membangkitkan Tuhan Yesus, membangkitkan gairahnya. Oh, senang, Rek. Dia senang dengan apa yang kita lakukan. Dia senang dengan apa yang kita kerjakan. Ya, bukan hanya untuk menjadi popularitas saja, tapi bagi kemuliaan Tuhan, ya, bagi kemuliaan Bapa, untuk kita terus bertumbuh dalam hikmat-Nya, saudara. Ya, di ayat yang terakhir dikatakan, saudara, ini perhatikan, saudara. Kita lihat, perhatikan dengan baik, saudara. Kata-kata yang utama, ya, sebab dikatakan, sebab semuanya itu terjadi karena kamu. Kamunya kecil atau besar, saudara? Kecil. Pegang dada, saudara. Semua ini terjadi karena Roland. Roland saat ini bisa melangkah karena apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, ya. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita.
sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau engkau tidak menindaki apa yang sudah Tuhan berikan, saudara, bagaimana engkau dapat berkata-kata? Bagaimana engkau dapat menimbulkan percaya engkau dalam kehidupanmu? Karena percaya ini bukan sesuatu yang mudah, riskan. Tapi saya percaya, dari percayamu, dari perkataan kau, saudara, membuahkan hal yang dahsyat, yang supranatural, ya, yang supranatural. Ayo, saudara, saya mengundang jemaat GP Immanuel Kediri malam hari ini, saudara. Ya, karena apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, salib Tuhan sudah berikan supaya apa? Engkau menerimanya, engkau menikmatinya, engkau merasakan, dan engkau akan menjadi saksi Kristus seperti dikatakan, saudara. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya, perhatikan, kamu, ya, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyak orang percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari apa yang kita pelajari malam hari ini, saudara, Tuhan inginkan apa? Engkau menjadi saksi Kristus. Amin. Engkau menjadi saksi Allah. Wow, keren, saudara. Saya sangat interest banget, luar biasa. Saya pelajari sungguh-sungguh firman ini, saudara. Ya, saya pelajari tadi di bis, saya pelajari baik-baik, saudara. Karena apa? Firman ini sungguh luar biasa, saudara. Saya tergagum-kagum dengan kata-kata ayat yang ke-15 ini. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Loh Tuhan, sopo aku Tuhan. Roland ini manusia biasa. Aku enggak punya apa-apa, Tuhan. Saya ingat pada waktu saya sekolah Alkitab di GPI Majalengka, saudara. Saya mantan seorang dukun. Saya rasanya mau berdoa aja enggak bisa, saudara. Saya enggak punya karunia apa-apa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Engkau, Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tapi saya enggak mau kosongan. Maksudnya gini, saudara. Kalau saya hanya tahu tentang firman, tapi saya tidak bisa melakukannya, buat apa? Saya butuh karunia Engkau, Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya butuh karunia Engkau, Tuhan. Saya minta karunia Engkau, Tuhan. Pertajam dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan semuanya sempurna. Semuanya nyata. Dan saya belajar dari apa yang Tuhan nyatakan, saya saksikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Semua itu terjadi karena kita, umat yang percaya kepadanya. Saya percaya, saudara, pada malam hari ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Amin. Amin, saudara. Kita orang yang percaya. Coba lambaikan tangan kau, saudara. Haleluya. Amin. Saya percaya, saudara. Di saat kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, kau bukan manusia yang biasa. Perhatikan, engkau bukan manusia yang biasa. Ya, kita bukan manusia yang biasa. Kita adalah manusia-manusia supranatural ilahi. Lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Lebih dari apa yang kita harapkan. Engkau bukan manusia biasa. Lebih dari Superman, saudara. Amin. Lebih dari Superman. Lebih dari apa yang ada di muka bumi ini. Baiklah, ayo. Dari apa yang kita pelajari, berkata-katalah. Supaya apa yang dia perkatakan, itu nyata bagi orang yang percaya kepadanya. Dan apa, saudara? Kita menjadi saksi kehidupan. Wow, kalau semuanya memiliki karunia yang nyata, saudara, ya, saya percaya GP Immanuel dicari orang semua, saudara. Ya, dicari orang semua. Dicari orang semua. Semua menyatakan mujizat Tuhan. Semua menyatakan keilahian Allah. Engkau bukan manusia yang biasa lagi, tapi karena Allah sudah menyatakan dan engkau berhak melakukannya. Engkau berhak menyatakannya. Karena engkau bukan manusia yang biasa. Kalau kita pelajari, saudara, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-7, setan datang terlebih dahulu sebelum Tuhan. Supaya apa? Engkau binasa. Engkau tidak melakukan hal-hal yang besar dan dahsyat. Tetapi Tuhan tidak mau tinggal diam malam hari ini. Ingat, saudara, dalam kehidupan orang percaya, Tuhan tidak mau tinggal diam. Dia katakan, firman Tuhan jelas dalam Mazmur katakan, hidupmu kalau engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Amin, saudara. Jangan sampai tergeletak. Hampir tergeletak, Tuhan angkat.
Nggak ada yang lemah, semuanya pasti sehat. Nggak ada yang namanya penyakit tidak ada obatnya, semua ada obatnya, saudara. Itu kami imani sampai saat ini. Saya terlalu percaya. Penyakit apapun pasti ada kesembuhannya. Pasti ada pemulihannya. Tergantung bagaimana kita percaya kepadanya, saudara. Permasalahan apapun, ya pasti ada jalan keluarnya. Sebab apa? Dia yang terlebih besar. Makanya itu ayat yang paling terakhir, saudara. Dari yang terakhir. Amin. Dalam ya. Dalam Matius 6 ayat 33, ayat yang sering kali kita pelajari, saudara. Maka karena itu carilah dahulu kerajaan. Amin. Kerajaan bukan sesuatu yang kecil, kerajaan adalah sesuatu yang besar. Ayo kita cari yang besar, saudara. Jangan sampai kita binasa. Jangan sampai kita malu karena apa yang kita tindaki. Baiklah kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Perkatakan perkataan iman yang profetik, yang membangun, yang membentuk hidup kita untuk kita hidup lebih dari hidup. Lihat kanan kirimu, saudara. Ya, sudahkah kau dibentuk dengan hal yang dahsyat, saudara, dari kebenaran ini? Sudahkah engkau mempelajarinya? Sudah engkau menikmatinya? Ayo malam hari ini, saudara. Jangan menunggu waktu nanti, saudara. Lakukan, perkatakan dengan kata-kata yang sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya malam hari ini dengan firman yang singkat membawa kita semuanya jemaat GP Immanuel untuk kita hidup dalam perkenanan ilahi. Perkenanan Allah yang dahsyat dan ajaib. Kau bukan manusia yang biasa, tapi kan engkau adalah gambaran Tuhan yang akan mewujudkan keinginan-keinginan Allah untuk kau hidup lebih dari hidup. Hidup diberkati untuk menjadi berkat. Untuk firman-Mu, saudara, kita akan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari pembelajaran firman pada malam hari ini, ayo saya mengundang saudara, baiklah engkau terus berkata-kata dalam kebenaran ilahi, supaya engkau hidup lebih dari hidup. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dengan hikmat Engkau Tuhan, dalam pembelajaran firman ini kami percaya, di saat kami berkata-kata dengan kebenaran ilahi-Mu Bapa, kami hidup lebih dari hidup. Kami menjadi saksi Allah yang sempurna, karena Engkau yang berfirman atas kehidupan kami, maka semuanya jadi. Diberkati umat Engkau Tuhan yang mendengarkan, diberkati setiap umat Engkau Tuhan yang melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk hamba Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kami percaya pengurapan berkat sukacita kelimpahan surga nyata dalam kehidupannya, membawa umat Tuhan untuk semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Roland, kesetiaannya melayani kami. Sama-sama, sangat-sangat terima kasih banyak Pak Gembala. Ini luar biasa, Pak Roland ini bagian dari Direktorat
misi dan penginjilan di daerah kita, daerah 07. Ya, luar biasa. Yo, penginjilannya waktunya padat sekali, dan kemarin sempat menghubungi saya kalau ada di Pare. Nah, pas posisi saya juga ada di Pare. Maunya ke Kediri, kelisipan lagi. Perjumpaannya lewat media ini. Luar biasa. Haleluya. Terima Kemarin kasih. Pare juga pelayanan, pelepasan. Beliau di mana-mana melayani pelepasan sesuai dengan talentanya. Beliau dulu mantan seorang dukun. Dukunnya sudah hilang. Sekarang ganti orang yang luar biasa. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Melayani Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa dengan karunia yang Tuhan percayakan. Terima kasih Pak Roland. Sama-sama, Tuhan berkati. Di lain waktu, kalau pas hari Minggu bisa pelayanan di hari Minggu. Siap. Di hari biasa seperti ini pada tengah minggu. Karena itu tadi sudah disampaikan kalau ibadah di tempat kita setiap minggunya itu bervariasi supaya tidak jenuh. Amin. Ya begitu. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri semuanya. Bapa di dalam surga, mengucap syukur ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa setiap perkataan kami ada kekuatan berkata-kata dan yang memberikan kuasa. Apa yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Setiap perkataan kami bisa membangun, setiap perkataan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap perkataan kami membawa pengaruh yang baik. Dan itulah kekuatan perkataan kami. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan memakai Pak Roland untuk menyampaikan kabar baik hari ini. Meneguhkan kami. Terus Tuhan pakai Pak Roland dalam pengurapan-Mu. Terus Tuhan pakai Pak Roland dalam setiap langkah hidupnya ya Tuhan. Dan dimanapun Pak Roland berada sesuai dengan faknya ya Tuhan Yesus di dalam pelayanan misi dan penginjilan. Dia bisa menjangkau jiwa-jiwa dimanapun Pak Roland berada. Dan apapun yang saat ini dikerjakan oleh Pak Roland, pelayanannya, pengiringan kepada Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Kesuksesan menyertai hamba-Mu ini. Pengurapan menyertai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam hari ini kami berdoa bersama-sama dalam jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Agus Wiono, tetap pakai Pak Agus Wiono dalam melayani Tuhan bersama suami istri. Melangkah bersama-sama dalam ketetapan imannya. Anaknya diberkati oleh Tuhan, Talia, Louis, Jojo, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala keperluannya. Usaha pekerjaannya Tuhan membuatnya berhasil. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat Pak Yipta, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, diberkati setiap apa yang dikerjakannya, usahanya, dan rumah tangga ini menjadi berkat bagi orang banyak, dan anak-anaknya diberkati. Anak Faru, Cio, semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan, mencukupkan segala keperluan kebutuhan rumah tangganya, dan mencukupkan segala studinya anak-anaknya, dan kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Berkat Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Suami istri, hamba-Mu yang setia ini ya Tuhan memberkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Engkau tahu segala apa yang telah dikerjakannya, pengiringan kepada Tuhan, usahanya diberkati Tuhan. Kalau hari ini hari yang bahagia, telah menerima seorang cucu, Tuhan melengkapi kebahagiaan rumah tangganya. Tuhan memberkati anak-anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Pak Yuna dan Bu Pepi, telah dikaruniai seorang putri, Tuhan memberkati anak Seba, biar semuanya bertumbuh dalam rencana Tuhan, memberkati pemulihan kesehatan untuk mamahnya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan memberkati saudaranya Daniel di mana saat ini berada, semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan dan pekerjaannya, masa depannya dalam jaminan Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami dilayani oleh keluarga Bapak Dudi dan anaknya saat ini yang melayani bersama istrinya. Dan berkati keluarga ini diberkati oleh Tuhan, dan apapun saat ini yang dikerjakannya, hari-harinya terus cemerlang memuliakan Tuhan, dan memperlengkapi kehidupan rohaninya, dan memberkati pekerjaan dan usahanya, dan memberkati anak-anaknya Alicia, William, dan dengan penyertaan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhannya, studinya diberkati oleh Tuhan,
dan berprestasi di sekolah mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat yang saat ini bersama-sama bergabung untuk keluarga Pak Aryono, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan berkati keluarga ini, usaha pekerjaannya, pelayanannya, sebagai driver gereja, dan juga bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka, bersama-sama suami istri dan anaknya, dan usahanya diberkati oleh Tuhan, dan masa depan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Elsa, semuanya yang telah dikerjakannya, masa depannya dalam jaminan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pak Teguh Rarjo, berkati usaha pekerjaannya, berkati pengiringannya kepada Tuhan, lebih semakin hari semakin setia untuk melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Teguh, berkati Pak Teguh, suami istri dalam pengiringan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Sebagai worshiper, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu sebagai pemuji, berkati setiap apa yang telah dikerjakannya, Tuhan menyertai dalam setiap kehidupannya, rumah tangganya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat Stephen, kami berdoa buat Gracia, Trudy, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan anak-anak bertumbuh di dalam iman. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan memberkati juga orang tuanya, Ibu Ani Sri Mulyani, kami serahkan tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan yang menyertai, Tuhan memberkati hari kesehariannya, ya Tuhan Yesus, terus dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Retno Darmianto, Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan Yesus, pengiringan pada Tuhan yang bersama-sama dengan kami melayani mengiring Tuhan, terus tambahan setia, Tuhan membukakan hikmat, pengurapan, menyertai dalam pelayanan hamba-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan usaha yang telah dikerjakannya, anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Loges, semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan, diberkati studinya, Tuhan mencukupkan studinya, dan anak ini berprestasi di sekolahnya di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Jericho, kami berdoa buat Dimas, Prado, kami berdoa buat Andreas, kami berdoa untuk tim multimedia yang bersama-sama saat ini, dan kami berdoa buat Alvin yang bersama-sama juga dengan kami dalam satu tim pelayanan ini. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, mereka boleh bertumbuh, berhikmat, melayani Tuhan, dan kreativitas dalam melayani Tuhan menyertai mereka, dan dalam pengurapan Tuhan di dalam nama Yesus. Keluarga kami ya Tuhan, dan seluruh jemaat yang tidak tergabung pada malam hari ini juga, walaupun jemaat Tuhan beraktivitas, Tuhan sertai, pimpin mereka, memproteksi oleh kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Istri hamba-Mu dalam melayani bersama-sama, menjadi berkat bagi setiap para wanita, menjadi berkat bagi kami semuanya dan keluarga-keluarga yang siap Tuhan pulihkan melalui pelayanan kami, dan memberkati anak-anak kami di mana berada, Rafael, Josian, Matthew, semuanya dalam perlindungan Tuhan, cukupkan segala studi mereka, dan hari-harinya cemerlang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan menyatakan dalam setiap kehidupan kita, dan sinar kemuliaannya terus memancar dalam setiap kehidupan kita. Manapun setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang berada di saat ini bergabung dalam satu pelayanan, Tuhan berkati, Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan mujizat bagi setiap kami. Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama dan Roh Kudus yang menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Setiap Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan open mic Bapak Ibu Saudara, sampaikan salam kepada Bapak Roland yang luar biasa telah memberkati kita. Terima kasih Pak Roland, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Roland, Tuhan Terima kasih Pak Roland. Pelayanan di hari Minggu. Ya. Nah, itu nanti pelayannya di hari Minggu, Pak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Nanti kita termasuk sendiri. Pak Roland buat firman-Nya. Kalau ke Kediri jangan mampir aja, tapi pelayanan seperti ini. Ya. Terima kasih Tuhan. Berkati. Mau undur diri dulu.